Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan dan teman-teman subscriber Gus Fuad Channel. Pagi hari ini kita berbincang-bincang dengan judul Teori Konspirasi Habib, membaca gerakan klan Habib Alwi di Indonesia bersama narasumber kita pagi ini, yaitu Dr. Soleh Basyari. Beliau adalah Direktur Eksekutif CSIS Jakarta, Center Strategic on Islamic and International Studies. Beliau juga peneliti syariat dan HAM Kompolnas, Komisi Kepolisian Nasional. Sebagai pembuka, ini semalam itu Dr. Soleh kan ada podcast sebelah begitu, menyinggung tentang perspektif beliau menggunakan teori konspirasi, kemudian algoritma sosial politik dari klan Habib Alwi, yang itu di dalam topik perseteruan Jatman dengan PBNU. Jatman tanda kutip ya, dengan PBNU. Nah, saya tertarik mengeksplorasi dan mengelaborasi tentang teori konspirasi itu dan algoritmanya ini, Dr. Soleh. Bisa diteruskan atau dipanjangkan itu atau didalami penjelasan itu, Dokter. Silakan, waktu seluas-luasnya. Ya, terima kasih Rifki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, alhamdulillah saya merasa bangga dihadirkan dan dimintain pikiran dan perspektif saya terkait relasi antara kaum habaib dengan kita atau dengan para tokoh Islam Nusantara. Di teori konspirasi itu atau konspirasi itu sendiri kan secara umum kemaknaannya adalah persekongkolan sejumlah kelompok demi atau atas nama misi dan tujuan besar tertentu, kurang lebih seperti itu. Nah, dalam teori konspirasi itu setidaknya ada 3 atau 4 hal ya yang menjadi pembeda dengan gerakan-gerakan lain. Pertama adalah apa yang disebut oleh Adolf Hitler itu Lüge atau kebohongan besar. Dan memang ini teori konspirasi atau kebohongan besar ini, bahasa yang memperkenalkan pertama adalah Hitler ketika menyebut orang-orang Yahudi sebelum peristiwa Holocaust, yang bahkan Hitler menuduh bahwa kelompok Yahudi melakukan kebohongan besar sehingga Jerman kalah dalam Perang Dunia I. Itu pertama, kebohongan besar. Kemudian yang kedua adalah ciri utama dari konspirasi itu pseudo history. Sejarah semu atau sejarah palsu. Jadi pemalsuan itu dilakukan dengan sengaja. Tujuannya apa? Tujuannya pertama seperti tadi saya kembalikan pada definisi tentang konspirasi, untuk mencapai tujuan-tujuan besar tertentu. Bukan tujuan biasa, ini tujuan besar. Kemudian yang ketiga, ciri utama dari konspirasi itu adalah distorsi kebenaran. Jadi mereka dengan sengaja melakukan pembelokan atau pengalihan dari yang sebenarnya menjadi yang semu, menjadi yang pseudo, menjadi yang artifisial. Jadi, nah ini sekaligus yang keempat adalah teori konspirasi itu selalu menghindari apa yang disebut dengan riset, kajian, dan penelitian ilmiah. Kalau kemudian Kiai Imad melakukan riset, itu adalah musuh besar bersama bagi mereka. Empat ciri khas utama dari teori konspirasi. Mungkin itu dulu, atau terus saya perdalam, Rizky? Diperdalam dulu. Oke, silakan. Kita yang pertama tadi tentang kebohongan besar. Nah, kebohongan besar ini yaitu mengandung distorsi ya, otomatis, bahwa sebenarnya ada kebenaran umum atau kebenaran universal. Misal katakanlah terkait dengan habaib ini tentang Dzurriyyah Rasul. Mereka tahu bahwa mereka itu bukan Dzurriyyah. Mereka melakukan distorsi itu. Mereka dengan cara apa? Dengan melakukan kebohongan besar. Kenapa? Karena misinya besar. Di antara misinya, kalau teori konspirasi itu kan ada di bidang agama, di bidang politik, atau di bidang keduanya. Nah, kalau kebohongan itu dilakukan, distorsi
kebenaran itu dilakukan, berarti memang dalam konteks para habaib ini tujuannya adalah untuk mencapai tujuan politik sekaligus tujuan agama. Kalau saya menyebut adalah mikotnya para habaib, mikotnya para mereka-mereka yang mampu juga Rasul ini untuk menguasai Indonesia adalah mengendalikan NU satu sisi lain membangun aristokrasi, membangun narasi agung, grand narration bahwa mereka itu adalah keturunan orang paling mulia di Jagat Raya, keturunan orang paling mulia sepanjang zaman. Nah, jadi ini bukan tanpa sengaja, ini hal yang serius dan sistematis. Serius dalam konteks akademik pun itu bisa di-track bahwa ini ada payung teoretiknya dalam bentuk konspirasi tadi. Itu kebohongan besar, atau istilahnya Adolf Hitler tadi adalah Globelube, G-R-O-B-E, Globelube, kebohongan besar. Ini bahasa khasnya Hitler. Oke, itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah pseudo history, sejarah semu atau sejarah palsu. Nah, ini dari sisi itu aja orang sebenarnya sudah membayangkan, sudah bisa menebak apa yang dimaksud dengan sejarah palsu, tanpa harus misal menengok pada risetnya Kiai Imaduddin, tanpa harus melihat pada catatannya Manakhem Ali misalnya, profesor yang ahli filologi itu. Apalagi kalau kemudian menengok kepada riset atau pada teori-teori sainsnya Dr. Sugeng. Jadi pseudo history ini secara kasat mata untuk orang awam menangkapnya adalah sejarah yang seakan-akan mereka itu punya darah mulia, darah suci, seperti banyak dikutip oleh Barton Smith bahwa dalam dirinya mengalir darah suci Rasulullah. Ini kan sebenarnya sejarah semu. Kenapa semu? Karena ketika diminta untuk DNA, mereka tidak mau melakukan. Kalau diminta melihat catatan nasab mereka berbeda. Kemudian kalau dari sisi nomenklatur Quran maupun hadis, standar etis yang dibangun oleh Quran dan hadis seperti innama yuridullahu liyudhiba ankum rijsa 'alal baiti wa yutahhirakum tathhira, atau dalam hadis law kanat Fatimah binti Saraqah laqata'tu yadaha, itu semua tidak masuk tiga item ini, baik secara sains DNA, baik catatan nasab dalam teori sejarah atau dalam catatan nomenklatur kitab suci dan hadis. Tidak semuanya tidak masuk. Kalau semuanya tidak masuk, maka mereka kemudian karena menginginkan tujuan besar tercapai dalam konteks penguasaan agama dan negara, politik, negeri ini, mereka kemudian melakukan apa yang disebut dengan pseudo history. Lagi-lagi ini dengan sengaja disiapkan secara serius, algoritmanya jelas. Siapa yang bermain di wilayah-wilayah pseudo history ini, termasuk di dalamnya adalah pemalsuan nasab, pemunculan nasab-nasab baru yang disakralkan, sakralisasi itu. Di samping secara ekonomi mendatangkan sedekah-sedekah, saya mendapat informasi bahwa konon satu makam palsu itu dalam setahun ada karungan uang sedekah gambar Bung Karno merah-merah itu, kemudian dikirim ke satu tokoh yang selama ini kita kenal. Ini hasil dari pseudo history, luar biasa. Maka kemudian ujung tombak untuk meruntuhkan kebohongan besar pseudo history adalah pencerahan. Dan ketika dilakukan pencerahan baik berupa riset, baik tes DNA dan macam-macam, itu otomatis akan menumbangkan bangunan konstruksi konspirasi yang dibangun ini. Nah, ini berbahaya. Makanya kemudian mereka sangat membenci namanya Imaduddin Usman Al-Badrani, sangat membenci Dr. Sugeng dan orang-orang yang selama ini berjuang secara nalar. Kalau sekarang ini kan udah lumayan banyak yang nimbrung di situ, ada Marzuki Mustamar, ada lain-lain ya. Kalau dulu kasihan sekali Kiai Imad, babat alas sendirian dia. Oke, itu yang kedua. Yang pertama adalah kebohongan besar, yang kedua pseudo history, sejarah palsu. Kemudian yang ketiga adalah mereka menghindari riset, kemudian sains, kajian-kajian ilmiah. Kenapa? Karena dengan ketika muncul riset, ketika muncul sains, ketika muncul kajian-kajian ilmiah, kebohongan besar itu akan runtuh, pseudo history itu akan kebuka misterinya.
artinya apa? Konspirasi misi besarnya itu akan terbuka semuanya. Kalau itu terbuka berarti misi besarnya untuk menguasai dengan tujuan besar itu gagal, sirna. Maka sebenarnya tokoh yang paling dalam tanda kutip dibenci oleh kelompok ini adalah lagi-lagi yang menabuh genderang perang Kiai Mahyudin Usman dan kawan-kawan itu. Kenapa? Ya karena memang salah satu dari ciri teori konspirasi itu menghindari apa yang disebut dengan riset ilmiah, kajian-kajian ilmiah, kajian-kajian sains. Kemudian yang terakhir, yang keempat adalah distorsi kebenaran. Sudah pasti kebohongan besar, kemudian secara semu, menghindari riset ilmiah, tujuannya adalah pasti itu mendistorsi kebenaran yang asli. Nah, kalau kebenaran asli ini bisa distorsi, berarti orang bisa dikibuli, orang bisa dihegemoni dengan kebenaran-kebenaran palsu, orang bisa dikooptasi kesadarannya, dikooptasi materinya, dikooptasi jiwa raganya tanpa dia sadari. Nah, ini bahayanya di situ. Dan itu berlangsung ratusan tahun. Apalagi menggunakan simbol-simbol sakral tentang sufisme, simbol-simbol kesucian tentang tarekat, simbol-simbol keluhuran tentang kalimat tauhid misalnya. Jadi walaupun kita juga tidak menafikan bahwa kelompok mereka itu juga tidak sedikit yang memang lurus-lurus saja, tidak sedikit yang melakukan ritual riyadhah lahir batin untuk mencapai keluhuran sejati atau ketauhidan esensi atau spiritualisme yang orisinil, itu ada juga. Tapi yang ketangkap ketika secara ada operasi, saya menyebutnya operasi tentang sakralisasi makam-makam dan semacamnya, itu tentu itu bertolak belakang dengan misi utama dari sufisme, misi utama dari tarekat, misi utama dari keislaman ini. Kurang lebih seperti itu dulu, Rizky. Iya. Bagaimana bisa Dr. Soleh menyimpulkan atau mengkonstruksi sehingga tiba pada kesimpulan bahwa ini adalah sebuah algoritma. Artinya algoritma itu kan saling berkaitan antara satu peristiwa, antara satu fenomena dengan fenomena yang lain. Bagaimana itu bisa disimpulkan sebagai sebuah algoritma? Wah, ini pertanyaan menarik ini. Iya, awalnya memang sekilas kita membaca bahwa gerakan HBM itu 100% wilayah soal dakwah Islam. Bicara soal keislaman, keagamaan, atau bahkan lebih sempit dari itu, soal sufisme belaka. Kenapa? Karena ditampilkan ke publik itu adalah Maulid Rasul sepanjang tahun. Majelis Rasulullah itu program utamanya adalah Maulid Rasul, atau majelis-majelis Rasulullah, atau majelis-majelis yang khas HBM, tema utamanya adalah Maulid. Tidak ada tema lain sepanjang tahun itu. Nah, ini menurut saya dalam tanda kutip sekedar kamuflase. Seakan-akan ditampilkan oleh kalangan HBM itu adalah mereka hanya menggarap satu segmen kemasyarakatan, dalam konteks ini adalah keislaman, dakwah Islam murni. Padahal kan kita juga melihat mereka kuat di semua lini. Lini akademik pun mereka selalu bermunculan tokoh-tokoh hebat. Sekarang yang terbaru adalah Hanif Al-Attas. Setelah sebelum-sebelumnya senior-seniornya dia membangun itu dengan sungguh-sungguh serius juga. Kemudian di bidang lain, di bidang usaha bisnis misalnya, mereka juga saling topang. Nah, mereka juga tidak sembarangan bermain di wilayah bisnis ini. Di tiap-tiap lini bisnis ada tokoh-tokoh mereka, dan itu mempengaruhi sirkulasi keuangan, sirkulasi usaha dan lain-lain. Nah, yang menarik di aparat penegak hukum sekalipun, kita lihat bahwa ketika Profesor Nizar Ali, Rektor UIN Semarang, mau membuat seminar tentang HBM, tiba-tiba dibatalkan. Kenapa bisa dibatalkan? Saya dapat informasi bahwa ada Irjen atau Komjen aktif yang berklan mereka yang intervensi acara itu sehingga acara batal. Kita bisa bayangkan algoritma itu jalan. Tidak hanya di wilayah keagamaan, di wilayah penegak hukum pun mereka itu juga saling mengcover, saling memprotek, saling membackup. Kenapa? Ya karena misi besar dan konspirasi tadi ada di benak mereka. Nah,
Dulu di zaman Orde Baru ada Profesor Salim Said juga. Dia sangat kuat sebagai pakar militer dan waktu itu, dan sangat disegani pendapat-pendapatnya. Kemudian di birokrat lain di Kementerian Keuangan ada Fuad Bawazir. Dan itu mustahil mereka tidak berinteraksi, tidak saling support. Jadi kalau kita tumbangkan satu sisi keagamaan saja, itu tidak akan mudah karena tali temali algoritma ekosistem tadi itu saling cover, saling melindungi. Jadi tidak mungkin terjadi karombol, satu runtuh kemudian yang lain juga runtuh. Nah sebelum runtuh ini ditopang dulu sekuat mungkin. Nah kehebatan mereka ini adalah seperti umumnya para pelaku teori konspirasi, mereka canggih melakukan lobby-lobby, canggih berjejaring sampai ke pusat kekuasaan sekalipun. Dan di atas semua itu mereka bisa memetakan dinamika perpolitikan nasional di atau yang kontemporer, sehingga memudahkan untuk check in di dalam. Jadi tidak mudah untuk meruntuhkan sekelas PBNU sekalipun menurut saya. Ya baik. Dr. Soleh, dari 4 ciri teori konspirasi itu, lube-lube, pseudo histori, distorsi kebenaran, menghindari riset ilmiah, nampaknya itu terpenuhi semua oleh klan Habib Alwi yang di Indonesia. Bagaimana menurut Dr. Soleh? Iya, saya setuju sekali dengan kesimpulan Rifki tadi. Dan itu bukan ketepatan ya. Itu bukan ketepatan bahwa 4 unsur itu masuk di dalam klan Ba'alwi ini. Ya karena mereka mendesain itu. Belajar dari bagaimana Nazi, bagaimana Hitler memperlakukan mereka di waktu Holocaust. Nah, bisa saja kalau ini negara masuk, gitu, kemudian backup, katakanlah Keramat Raya, walaupun dalam bentuk lain itu bisa terjadi. Kalau ini terbuka bahwa mereka melakukan globalisme, kebohongan besar, mereka melakukan pseudo history secara palsu, mereka menghindari riset dan kajian ilmiah, dan mereka melakukan distorsi kebenaran. Kalau kemudian pemegang polisi keagamaan dalam negara, dalam pendidikan agama, mengambil alih itu dari orang-orang partikelir seperti Kiai Iman, Gus Fuad Perep, kemudian Syed Khori atau Gus Abbas Bundet dan semacamnya, biasa saja mini holocaust lah minimal itu akan terjadi. Wah, di masyarakat mereka ini sudah terjepit. Ini bulan depan ada Hall Solo ya. Solo. Nah, kita lihat itu prototipe-nya seperti apa. Apakah terjadi pergeseran dari sebelumnya dan pada saat nanti itu bisa jadi ukuran. Samping Hall Solo, kemudian Hall Gresik. Kemarin kan setelah hallnya Habib Soleh Tanggul Jember terjadi pidato yang split dari anaknya Kiai Habib, anaknya Habib Soleh. Jadi polemik tajam. Nah, apakah ada split nanti di Hall Solo? Nah, yang ingin saya katakan begini. Jadi sekelas Ketua Robito, Taufik Assegaf itu sebenarnya nothing dibanding Habib Lutfi. Gitu ya? Nothing. Habib Taufik Assegaf, Rizik Syihab, apalagi Bahar Smith itu nothing. Jadi jangkar utama dan benteng terakhir mereka adalah Habib Lutfi. Jadi kalau PBNU bisa menghadapi Habib Lutfi secara vis-a-vis, itu PBNU luar biasa. Itu sama kayak Hitler menghadapi Bengkok Jerman pada waktu itu. Narasi ini mungkin agak hiperbolis ya, tapi kita lihat ke depan seperti apa. Karena persis sekali, mirip sekali. Kalau menggunakan teori konspirasi ini awalnya memang relasi antara Hitler dan komunitas Yahudi Jerman. Hitler mengidentifikasi Yahudi Jerman itu kebohongan besar, kemudian pseudo history, menghindari riset, dan terakhir distorsi kebenaran. Itu plug ya, atau prototype atau copy paste lah, copy paste dari itu. Ini orang jarang menyadari, padahal ini dilakukan secara sistemik. Kalau istilahnya pemilu itu ya SM gitu, terstruktur gitu. Iya. Itu loh. Kenapa ini tidak terbaca? Karena halus. Kenapa halus? Karena jalur yang dipakai itu adalah jalur dakwah, jalur yang selama ini sakral, jalur Majelis Taklim,
semacamnya, menghindari jalur politik. Padahal ini politik dengan P besar. Iya. Dalam P kecil ini. Dokter Soleh, apa itu saya tadi merasa tergelitik dengan frasa mini holocaust gitu. Itu berapa persen itu akan terjadi kira-kira nih melalui kalkulasi rasional, bukan ini ya, bukan kita memastikan itu akan terjadi, tetapi kira-kira seperti 2045 begitu kan kita bisa proyeksikan 2045 Indonesia akan menjadi Indonesia emas. Syaratnya begini gitu kan. Nah, kira-kira mini holocaust itu bagaimana? Saya belum kebayang gitu. Tetapi holocaust di Jerman itu kan terjadi huru-hara Perang Dunia I, kemudian Perang Dunia II. Artinya apa? Ada revolusi di situ. Itu holocaust atau holocaust besar ya. Nah, kalau holocaust mini holocaust itu menurut saya terjadi di tingkat revolusi sosial. Intinya adalah kalau holocaust itu kan terjadi pengusiran besar-besaran dari wilayah, dari sebuah teritorial. Nah, kalau mini holocaust itu saya maksudkan adalah mereka terusir bukan dari teritorial, tapi mereka terusir dari ruang publik atau ruang sosial, dari public space atau social space. Nah, kita lihat, maka saya tadi mencontohkan Hal Solo bulan depan seperti apa. Itu akan the track apakah terjadi mini holocaust itu. Kemudian maka dulu saya menyebut mereka ini secara keilmuan kuat sebenarnya hanya di dua titik. Pertama di Al-Khairat Palu, kemudian yang kedua adalah Darul Hadis Malang. Nah, selebihnya adalah standar aja, itu biasa saja. Nah, tetapi misal terjadi mini holocaust sekalipun, saya meyakini di Darul Hadis dan di Al-Khairat Palu tetap ramai. Tapi panggung-panggung dakwah atau mimbar-mimbar dakwah itu saya yakin akan kosong mereka akan absen dari ruang-ruang itu. Contoh misal, saya itu kalau di Jakarta sering Jumatan keliling terutama di daerah-daerah yang mengundang para habaib. Misal kalau di dekat kantor NU itu di Masjid Matraman, sebenarnya itu kan masjid yang wakafnya Kiai Wahid Hasyim ya. Masjid Matraman itu sering mengundang kelompok mereka. Nah, kemarin saya lihat misal dalam sebulan itu biasanya mereka 2 kali, 2 Jumat, ini tinggal sekali. Oke. Kemudian di masjid-masjid lain, kalau di masjid-masjid Muhammadiyah atau di Dewan Dakwah, otomatis mereka nggak bisa masuk. Jadi atau mereka ini eksis ya tetap misal di Tanah Abang, kandangnya Rizik Sihab, atau di sekitar Darmaga Bogor, punyanya Bahar bin Smith. Nah, artinya mereka ini sebenarnya sudah terdesak, terintimidasi dalam tanda kutip. Makanya saya menyebut ini mini holocaust dalam konteks mereka akan kehilangan public space dan social space. Mereka terusir dari psikologis publik begitu ya. Betul. Jadi Bahar bin Smith tidak akan karang lagi gitu, Pak. Darah saya itu mengalir darah Rasulullah. Tidak ada itu. Dok, ini apa ya? Jenengan kan tadi bilang ini mirip dengan Hitler dan Yahudi Jerman gitu. Kan terus jenengan juga bilang secara cepat itu mengatakan ya mereka itu kan dulu pernah mengalami holocaust di Jerman gitu. Artinya ini jenengan mengafirmasi bahwa memang betul mereka secara genealogi itu Yahudi begitu atau bagaimana? Iya, saya kan sebenarnya meracak ke Habib Usman bin Yahya ya, mufti Betawi pertama, dan itu dibuktikan oleh Belanda dan dia sengaja diimpor oleh Belanda dari Yaman untuk posisi untuk menghegemoni keagamaan. Yang waktu itu menurut Belanda dinilai sebagai spirit utama perlawanan terhadap penjajahan Belanda. Oke, satu itu. Kemudian sisi lain, pada waktu itu kita punya ulama hebat namanya Syekh Yusuf Al-Makassari. Dia dibuang, dikirim ke luar negeri atas nama dibuang. Ini kan narasi yang luar biasa ya. Kita punya ulama dikirim atas nama dibuang, kemudian penguasa penjajah mengimpor ulama, kemudian dimuftikan ke sini.
Ini politik belah bambu luar biasa. Nah, tadi gimana pertanyaannya? Yahudi itu di Jerman. Kemudian jenengan juga kemudian mengatakan, iya dulu itu kan mereka mengalami Holocaust di Jerman. Artinya dalam kalimat itu mereka itu artinya merujuk pada Yahudi yang di sini juga Yahudi. Iya, kita identifikasi saja misalnya bahwa dalam sejarahnya Arab itu yang terbagi menjadi 3. Arab Baitah, Arab Aribah, dan Arab Musta'rabah. Arab Baitah ini Arab Badui, Arab asli. Ya, kemudian itu Arab Baitah. Kemudian Arab Musta'rabah itu Arab pendatang. Rasulullah itu bukan Arab, Ismail itu bukan Arab. Itu Musta'rabah. Kalau dalam terminologi bahasa Arab itu asbaha Arabiyyan li'annahu yaskunu fil Arab. Rasulullah kemudian Ismail, nenek moyang Rasul itu sebenarnya bukan Arab. Mereka disebut Arab Musta'rabah karena mereka datang dan tinggal di Arab. Awalnya kan bukan. Oke. Nah, kemudian yang ketiga adalah Arab Baitah, Arab Musta'rabah, dan Arab Aribah. Arab Aribah ini Arab yang berdiaspora. Mereka orang Arab, tapi kemudian bergeser ke Yaman, bergeser ke Persia, bergeser ke Syam. Mereka sebut Jurhum dan lain-lain itu. Nah, Pak Alwi ini, para habaib ini dari mana? Mereka bukan Musta'rabah, bukan Aribah, bukan Baidah. Berarti mereka ada yang disebut adalah klan dari Yahuda bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim alaihi salam. Tracknya akan ke situ. Nah, dari mana itu? Dari pembuktian DNA-nya versi Dr. Sugeng. Atau bahkan mereka menyebut mereka itu ada Ashkenazi. Ashkenazi itu kan kawasan sekitar Armenia, Azerbaijan, Georgia, dan sekitaran Laut Kaukasus itu. Nah, kalau mereka itu di situ, itu kan klan atau koloninya orang-orang Yahudi yang dipukul oleh Hitler, kemudian mereka berdiaspora itu. Ya. Nah, kemudian setelah diaspora mencari kehidupan baru, makanya Gus Yahya Khalil Stakuf, ketua umum PBNU, dia kan membagi bahwa Arab yang datang ke kita itu ada 3 kategori. Mereka pendakwah, kemudian mereka pendatang, kemudian yang ketiga mereka yang mencari kehidupan. Pengungsi mencari kehidupan baru karena dipukul di Jerman berdiaspora itu. Dan kemudian kita petakan dari sekian para habaib ini, mana di antara mereka yang pendakwah? Itu Gus Yahya sudah memberikan definisi luar biasa itu, bahwa yang Asekam, Asakom, Al-Haddad dan lain-lain itu masih kategori ketiga. Pengungsi yang mencari kehidupan di sini. Termasuk Habib Utsman pun didatangkan mencari kehidupan. Jadi maka kemudian kalau di track seperti itu, baik secara historis, secara DNA dan semacamnya, penyimpulan sederhana bahwa mereka itu adalah Yahudi yang berdiaspora dibenarkan. Cocok lah antara part yang satu dengan yang lain itu, loh kok hasilnya 4 begitu ya. Betul. Teori konspirasi ini kan memiliki sebuah tujuan yang besar. Bagaimana formulasi tujuannya menurut Dr. Soleh? Iya, tujuan besar itu bisa terwujud dengan melakukan adanya persekongkolan sejumlah pihak, persekongkolan sejumlah profesi, persekongkolan jaringan. Jadi tidak mungkin tujuan besar itu dalam konteks ini adalah Indonesia sama. Sebenarnya mereka ini tidak mau kehilangan privilege-nya Habib Utsman bin Yahya ketika didatangkan Belanda. Mereka sebagai warga negara kelas 1, sementara kita inlander, warga negara kelas 3. Mereka tidak mau kehilangan itu. Mereka ingin duduk nyaman, mereka ingin mengembalikan posisinya sebagai aristokrat, sebagai warga negara kelas 1, meski ini adalah bukan tanah airnya. Nah, makanya ini berkelindan ya antara segmen nasionalisme, segmen keislaman, segmen
Bahkan yang lebih dari itu adalah darah Rasul itu. Ini talinya luar biasa. Kalau tidak menyebut darah Rasul, ya kan, aristokrasi, hegemoni, pseudo histeri, kebohongan besar itu tidak akan pernah terjadi dan tidak akan pernah diyakini oleh orang umat Islam Indonesia. Karena itu manusia paling mulia. Dan orang kita ini termasuk Kiai, kalau semalam itu katanya Kiai Alawi Bandung itu, masa kita ini bisa berpikir kalimat tauhid la ilaha illallah aja bisa tertipu. Apalagi enggak kan gitu. Kenapa kok bisa tertipu? Karena yang dihadirkan adalah pseudo history, globalisme, bahwa mereka adalah durian. Tidak main-main ini. Yang dilakukan udah di atas segalanya. Membangun aristokrasi, membangun perbulan dan keluhuran nasab, membangun narasi agung tentang manusia mulia, dan itu melekat pada keturunannya. Gitu. Kalau hal sederhana saja orang Indonesia tidak akan peduli itu. Gitu. Karena itu terkait dengan hari akhirat adalah namanya syafaat, ya kan? Atau ada semacam jargon doktrin tasawuf di sufi di tarikat itu bahwa semua pintu langit, semua pintu kebukanya pintu robbaninya itu hanya melalui sholawat, dan itu Rasulullah. Ini luar biasa. Apalagi beliau adalah presiden sufi internasional. Kurang apa lagi gitu. Lengkap sudah. Berarti ini tujuan mereka adalah untuk menguasai Indonesia gitu ya? Tidak secara langsung seperti itu. Tapi yang jelas mereka tidak mau kehilangan privilege sebagai kaum aristokrat. Mereka tidak mau kehilangan kenyamanan sebagai ketika ikut Belanda pada zaman dulu. Dan zaman Bung Karno mungkin tidak banyak kalangan mereka yang masuk ya dengan menggunakan pendekatan-pendekatan spiritual. Tapi era-era ini kemudian berubah ketika Presiden Soeharto berkuasa. Dia memanfaatkan betul sakralitas para habaib ini untuk salah satu SBY atau Soeharto, zaman Orde Baru. Nah, bukannya ketika Soeharto itu para klan Habib Alwi itu apa namanya ya? Tiarap, dok. Iya, ada 1-2 yang tiarap, tapi ada 1-2 yang masuk inti. Makanya kan termasuk saat awal-awal reformasi mereka dibina langsung oleh Tommy Soeharto atau bahkan Tutu untuk melindungi bisnis mereka. Nah, dan ini tali temali kekuasaan, dan itu adalah ruang inti kekuasaan. Kemudian di era-era yang di ujung pemerintahan Gus Dur, mereka berani melawan dalam tanda kutip, kemudian dan terus dipelihara oleh mereka-mereka yang tidak setuju dengan garis politiknya Gus Dur. Jadi intinya mereka itu takut kehilangan privilege sebagai warga negara kelas 1, dan mereka tetap ingin mengeksploitasi pribumi ini dengan cara apapun, ketemunya sekarang. Ya. Mereka kalau ungkapan Gus Yahya itu di pidato terakhir yang saya tonton ya, itu keterusan sampai sekarang gitu. Jadi keterusan dari masa kolonial sampai sekarang itu keterusan itu kan. Tapi ini Dr. Soleh, saya melihat tekad mereka itu sangat militan gitu, sangat kuat sekali, karena sampai sebegitu beraninya mengubah sejarah NU, kemudian mengubah makam-makam leluhur Nusantara yang masif itu. Bagaimana menurut Dr. Soleh tentang tingkat motivasi mereka gitu? Itu sebenarnya mereka hanya memanfaatkan situasi aja sebenarnya. Situasi dua hal ya. Pertama adalah orang NU kebanyakan mematikan nalar kritisnya, kemudian dieksploitasi oleh mereka. Kemudian yang kedua, mereka tidak akan pulang ke Yaman. Dan ngapain di Yaman kering, ya kan? Tidak seperti di Nusantara ini, kalau katanya Gus-Gus itu kan tongkat kayu dan batu dari tanaman. Di sana mereka mau ngapain? Nah, katanya Tarim itu lebih mulia, dok. Tarim itu katanya lebih mulia daripada apa ya? Ya itu kota yang mulia, 1000 wali, bisa nurunkan susu gitu. Itulah, itu bagian dari pseudo history, itu bagian dari globalisme, kebohongan besar. Kalau memang Tarim lebih mulia dari Mekah Madinah, tempat rahmat, tempat waliullah tinggal di situ, dan ngapain mereka di sini? Pulang aja ke sana. Makanya bagian dari pseudo atau bagian dari mini holocaust itu adalah mereka
terjebak dari ruang sosial, dari ruang publik, mereka kembali kepada profesi aslinya, pedagang minyak, belantai kambing, makelar kurma dan semacamnya itu mereka terjebak ke situ. Itu profesi asli mereka. Setelah mereka Holocaust itu mini Holocaust. Ini Holocaust. Ya. Mereka begitu kekeh mempertahankan reputasi, begitu mempertahankan aristokrasi saat ini, apapun dilakukan. Ya. Dok, ini kan dalam teori konspirasi itu artinya seluruh aktor itu dengan berbagai macam karakternya, kemudian berbagai macam profesinya dan sepak terjangnya di sosial kemasyarakatan begitu, memiliki satu tujuan yang sama, bekerja sama, bersekongkol gitu ya. Artinya antara yang nampak lembut dengan yang agresif kasar, kemudian yang moderat atau yang ekstremis itu sama saja ya secara substantif ya. Iya. Di teori konspirasi itu ada namanya agitasi dan propaganda. Jadi kebohongan besar, kemudian pseudo-histeri itu harus dipropagandakan. Tidak bisa itu kemudian sembunyi-sembunyi. Tapi yang disampaikan ke publik bukan propaganda, kan? Nah, itu bagian dari disparitas kerja. Ada yang bicara soal bluffing, menggertak dan semacamnya, itu bagian propaganda. Ada yang menyampaikan dengan lembut, manis, kemudian bicara soal kemanusiaan, cinta kasih, bicara soal jiwa-jiwa agung Rasulullah diinspirasi dalam tubuh mereka. Ada bagian-bagian tertentu. Kemudian ada juga yang bicara soal siapa yang kira yang backup secara keamanan mereka ini. Mereka yang saya menyebut algoritmanya adalah di alat penegak hukum dan lain-lain. Ada yang suplai ekonomi dari mananya, logistik dari mananya, semacamnya itu. Ini gerakan sangat matang ya, sangat nyaris sempurna. Nyaris sempurna, kemudian tidak sempurnanya di mana, Dok? Iya, tidak sempurnanya adalah dari 4 unsur konspirasi itu ternyata hanya satu pemicunya. Riset ilmiahnya Kiai Imaduddin Utsman itu akan meruntuhkan kebohongan besar, akan meruntuhkan pseudo histeri, akan meruntuhkan distorsi kebenaran itu. Maka sangat takut sekali sebenarnya dengan Kiai Imaduddin Utsman Al-Bantari ini. Riset ilmiah ya baik, Dok. Ini tidak terasa sudah 45 menit, 50 menit. Apakah ada lagi yang mau disampaikan tentang teori konspirasi membaca gerakan peran Habib Balwi di Indonesia, Dok? Iya, saya ingin menyampaikan pesan saja bahwa kita harus memahami ini gerakan sistematis, terstruktur dan masif. Itu pertama. Kemudian yang kedua, gerakan ini sebenarnya penggunaan agama, penggunaan majelis-majelis itu hanya kedok saja, kamuflase saja. Jadi kita jangan terjebak di situ. Kenapa seperti itu? Ya karena semua empat unsur dari konspirasi terpenuhi semuanya. Dan yang ketiga, ya ada 1-2 di antara mereka yang benar-benar terpanggil untuk berjihad, untuk berdakwah, untuk melakukan tarbiyah, edukasi, dakwah, misi. Sebenarnya ada sih, tetapi kan itu semua adalah bagian dari ekosistem, itu semua adalah bagian dari algoritma yang perannya di masyarakat sudah tertata begitu rupa. Kenapa? Karena ujung dari semua ini mereka adalah takut kehilangan aristokrasi. Ujung dari semua ini adalah misi besar mereka untuk mencapai tujuan bahwa mereka adalah sebagai bagian inti, bagian terpenting dari republik ini. Ya. Baik, Dr. Soleh, saya masih punya pertanyaan tapi kita simpan dulu untuk perbincangan santai berikutnya. Boleh. Ini mungkin tentang bagaimana menakar nasionalisme dari klan Habib Balwi. Itu nanti menjadi topik berikutnya. Terima kasih Dr. Soleh Basari. Terima kasih